Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari mini research kami yang berjudul Analisis Potensi Risiko Usaha berdasarkan pendekatan Enterprise Risk Management dan PETS Analysis pada Melejo Batik Tanjung Pinang. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Cindy Anastasia. Selanjutnya ada Nabila Mutiara Rinandi, ada Rizka Intan, Robi Trisamudra, Wahyu Dimas Pratama, dan Sisi Ratnasari. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung saja ke sesi presentasinya. Pertama, pendahuluan. Pada manajemen bisnis sangat memperhatikan risiko yang akan terjadi, terutama pada UKM, karena dilihat secara tidak sistematik. Hal ini dikarenakan pemilik usaha biasanya mengetahui semua risiko yang akan terjadi pada bisnisnya. Tetapi pada hal ini akan menimbulkan kesalahan dalam menilai risiko dan dapat menyebabkan hasil manajerial yang salah. Batik merupakan salah satu warisan bangsa Indonesia yang hampir di setiap daerah Indonesia mempunyai ciri khas motif batik tersendiri. Di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu batik gonggong. Diambil dari salah satu hewan laut yang menjadi ciri khas dari Provinsi Kepulauan Riau. Di Kota Tanjung Pinang sendiri mempunyai banyak galeri yang memproduksi kain dan baju batik dari motif batik gonggong. Salah satunya yaitu UKM Melejo Batik Tanjung Pinang yang didirikan oleh Ibu Tia Susilowati SH pada tahun 2016. Pada usaha Melejo Batik ini sendiri juga sering mengalami permasalahan adanya tingkat penurunan dalam minat beli masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi resiko yang terjadi pada UKM Melayu Batik Tanjung Pinang. Yang kedua untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari resiko politik, ekonomi, sosial, dan teknologi pada UKM Melayu Batik Tanjung Pinang. Yang ketiga melakukan penilaian resiko yang dihadapi dalam UKM Melayu Batik. Dan yang terakhir untuk mengetahui berbagai tindakan dapat mengantisipasi dan dapat meminimalisir resiko yang terjadi pada UKM Melayu Batik. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Resiko juga merupakan penyimpangan dari suatu hal yang telah diharapkan, karena faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya dapat menyebabkan timbulnya resiko pada kegiatan. Menurut Haryani pada tahun 2019, manajemen resiko selalu memberikan informasi yang mendasar mengenai suatu konsep manajemen resiko dalam aktivitas yang selalu dilakukan oleh perusahaan. Kehadiran resiko di bidang perkebunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan produksi dan investasi petani, sehingga dibutuhkan suatu konsep manajemen resiko yang baik. Salah satu pelaksanaan manajemen resiko di perusahaan dikenal adalah Enterprise Risk Management atau IRM. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan fakta operasional sesuai dengan pendekatan Enterprise Risk Management atau ERP. Selanjutnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu melalui wawancara, dan menggunakan data sekunder yang didapat melalui referensi buku-buku jurnal dan internet. Teknik pengumpulan data dalam objek dalam penelitian ini merupakan galeri UKM Melejo Batik yang beralamat di Jalan Statistik kilometer 8 Tanjung Pinang. Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan risiko usaha pada UMKM Melejo Batik Tanjung Pinang. Selanjutnya ada Enterprise Risk Management atau ERP. Menurut M. Hanafi 2014, sebuah organisasi yang memerlukan sebuah sistem dan prosedur administrasi yang efisien serta efektif. Selanjutnya menurut Miskova dan Dopalova di tahun 2015, PIS analisis adalah analisis yang digunakan untuk melihat efek dari kondisi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. PIS analisis merupakan metode yang terkait dengan pengaruh lingkungan pada suatu bisnis atau usaha. PIS adalah salah satu cara atau alat yang bermanfaat dalam meringkas lingkungan eksternal dalam operasi bisnis atau usaha.
PIS analisis harus digunakan dengan mempertimbangkan bagaimana bisnis atau usaha tersebut dapat menghadapi pengaruh dari lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Berbagai kemungkinan akan terjadi dan dapat menimbulkan risiko dalam menjalankan usaha batik. Kemudian hasil pembahasan. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan risiko-risiko pada risiko usaha, di mana risiko yang terjadi dalam usaha tersebut terdiri dari risiko tidak dapat terkendali, dan terkendali. Hal pertama yang akan dilakukan pada usaha tersebut dengan melihat secara langsung di lapangan dan melakukan wawancara dengan pemilik secara langsung. Setelah mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi pada UKM Melajo Batik Tanjung Pinang, kemudian akan dilakukan penilaian risiko. Dijelaskan dalam tabel, terdapat 11 risiko yang dapat terjadi pada UKM Melajo Batik Tanjung Pinang. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan probabilitas dan dampak yang terjadi. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil dari identifikasi risiko usaha pada UKM Melajo Batik Tanjung Pinang, maka untuk dapat melihat dan mengetahui apakah risiko tersebut merupakan risiko dengan tingkat keparahan rendah, tingkat keparahan sedang, dan tingkat keparahan tinggi. Peneliti melakukan pencocokan antara probabilitas terjadinya risiko dan dampak dari risiko tersebut dalam sebuah matriks dengan sumbu X dan Y. Dalam manajemen risiko matriks seperti ini juga dikenal dengan likelihood impact matrix. Bisa kita lihat di bawah ini, likelihood-nya, tingkat keparahan rendah diberikan dengan warna hijau, tingkat keparahan sedang diberikan dengan warna kuning, dan tingkat keparahan paling tinggi diberikan warna merah. Selanjutnya ada hasil penelitian, yaitu yang pertama low risk, yaitu risiko yang termasuk di dalam klasifikasi low risk, yaitu adalah perubahan kebijakan pemerintah dalam kurung A1, lokasi galeri B4, pada metode pengelolaan risiko di mana kelompok ini yaitu menerima risiko karena dampak dihasilkan juga sangat rendah. Yang selanjutnya ada medium risk, yaitu resiko yang termasuk ke dalam klasifikasi medium risk adalah supplier terlambat mengirim barang dalam kurung A3, penurunan cara belanja yaitu B2, peningkatan harga jual yaitu B3, dan sistem informasi C1 terjadinya kesalahan sehingga menghasilkan produk cacat C2, jam kerja C3, dan manajemen stok C4. Selanjutnya ada high risk, yaitu resiko yang termasuk ke dalam klasifikasi high risk, yaitu penurunan daya beli masyarakat dalam kurung A2 dan perubahan gaya hidup B1. Selanjutnya ada pengelolaan risiko, yaitu yang pertama ada kode A1, menerima risiko dengan argumen owner menerima risiko ini karena jarang terjadi. Kode A2 yaitu pengendalian risiko dengan argumen melakukan pengendalian risiko maka akan meminimalisir daya beli masyarakat. Yaitu kode selanjutnya ada A3, menerima risiko dengan argumen UKM harus menerima karena itu merupakan kelalaian dari supplier. Selanjutnya ada kode B1, pengendalian risiko dengan argumen agar dapat menyesuaikan dengan gaya hidup masyarakat. Dan yang selanjutnya ada B2, pengendalian risiko juga dengan argumen dilakukan agar dapat menyesuaikan cara belanja konsumen. Selanjutnya ada kode B3, risiko ditahan dengan argumen hal ini dilakukan karena menghasilkan produk sesuai dengan kualitas. Selanjutnya ada B4, menerima risiko dengan argumen owner menerima risiko ini karena jarang terjadi. Dan selanjutnya ada C1, pengendalian risiko dengan argumen harus dikendalikan agar sistem informasi berjalan dengan baik. Selanjutnya ada C2, pengendalian risiko dengan argumen harus dapat dikendalikan agar tidak ada memproduksi produk cacat. Dan selanjutnya ada C3, pengendalian risiko juga dengan argumen melakukan jadwal kerja lebih efektif
dan efisien. Dan yang terakhir ada C4, pengendalian risiko dengan argumen hal ini harus dikendalikan karena dapat memengaruhi hasil produk. Penanganan risiko. Kode A1, perubahan kebijakan pemerintah. Tindakan penanganan mengadakan pameran-pameran. A2, penurunan daya beli masyarakat. Tindakan penanganan menerima orderan dengan keinginan masyarakat. A3, supplier terlambat dalam mengirimkan barang. Tindakannya melakukan perencanaan dan koordinasi dengan supplier dengan baik. B1, perubahan gaya hidup menyesuaikan dengan permintaan konsumen dan menghasilkan produk yang berkualitas. B3, peningkatan harga jual menghasilkan produk-produk berkualitas yang memiliki nilai tinggi agar harga jual bersaing dengan produk-produk lain. B4, lokasi galeri memilih lokasi yang tepat dan strategis agar konsumen mudah tertarik. C1, sistem informasi mengupdate segala informasi yang telah menyesuaikan dengan informasi yang terbaru. C2, terjadinya kesalahan sehingga menghasilkan produk cacat. Pemberian saksi kepada karyawan agar lebih teliti dalam kedepannya. C3, jam kerja, pemberian bonus kepada karyawan agar lebih semangat jam kerja yang ada. C4, manajemen stok, melakukan pengadaan stok agar tidak menunggu barang dari supplier. Jadi kesimpulannya, dari hasil penelitian pada UMKM Melayu Batik Tanjung Pinang telah mendefinisikan 11 resiko yang mungkin akan terjadi pada UMKM tersebut. Resiko usaha UMKM Melayu Batik meliputi tidak terkendali, dapat terkendali, dan terkendali. Setelah melakukan pengelompokan risiko, lalu memberikan penilaian pada risiko dengan cara mengetahui probabilitas serta dampak risiko tersebut. Dari melakukan penilaian pada risiko menghasilkan 2 low risk, 7 medium risk, dan 2 high risk. Selanjutnya penelitian ini hanya menghasilkan 3 pengelolaan risiko, yakni penerimaan risiko, pengendalian risiko, dan ditahan. Setelah melakukan pengelolaan risiko, maka menimbulkan rekomendasi penanganan yang dapat dilakukan dengan memberikan argumen dan pada risiko ini memungkinkan terjadi pada efektif dan efisiensi. Demikian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.